Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Marilah pagi hari ini kita kembali ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Kita angkat satu pujian dalam anugerah-Mu. Dapat
Terpujilah Yesus,
hari ini Engkau kembali mengajarkan kami Tuhan tentang isi firman-Mu ya Bapa, supaya kami mengerti Tuhan, supaya kami tidak terus bertanya-tanya tentang rancangan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, tetapi melalui firman-Mu ya Bapa, kami mau mengerti isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau pakai, Engkau urapi hamba-Mu lebih lagi ya Bapa, supaya firman yang disampaikannya dapat menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu dalam doa pagi kita. Kita kembali kembali ke firman ya. Sekarang kita sudah di 2 Tawarik pasal 35 ya, pasal kedua terakhir. Jadi tinggal satu pasal lagi, 2 Tawarik. Saudara, sungguh bagi saya selalu seperti nggak terasa terus ya, pasal demi pasal mengikuti kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di 2 Tawarik pasal 35. Saya mau kita baca di ayat yang ke 20 sampai ayat 26. 2 Tawarik 35 ayat 20 sampai ayat yang ke 27 ya, sampai 27. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada semua itu, setelah Yosua memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko raja Mesir hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Maka pemana-pemana menembaki Raja Yosia, dan Raja berseru kepada orang-orangnya, bawa aku dari sini, karena aku luka parah. Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia, dan sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia, dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatan-perbuatannya yang saleh, yang sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat Tuhan, yakni riwayatnya dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Puji Tuhan, saya mau berbicara tentang kesalahan di akhir hidup Yosia. Kesalahan Yosia di akhir hidupnya. Kesalahan Yosia di akhir hidupnya. Walaupun kesalahan ini hanya seperti setitik noda di antara saudara prestasinya yang luar biasa, tapi Alkitab memang menuliskannya. Jadi tidak melenyapkan semua prestasi Yosia yang luar biasa yang kita lihat di pasal yang ke-34 dan 35 ini juga. Karena puncak dari semua yang diperkenan Tuhan dilakukan Yosia adalah ketika dia kembali merayakan Paskah. Kemarin saya sudah sampaikan 3 hal tentang apa yang dilakukan Yosia, yang memperbaiki rumah Tuhan secara fisik, memperbaiki ya umat Allah secara kehidupan rohani mereka, dan kemudian dia kembali kepada firman karena ketemu Taurat. Tapi Alkitab ini memang sangat jujur membuat cerita tentang semua tokoh Alkitab. Makanya tadi ketika saya baca itu saya ingat satu peribahasa bilang apa? Nobody is perfect. Tidak ada satu orang pun yang selama hidupnya tidak pernah melakukan setitik noda satu titik noda yang merupakan kesalahan.
Kadang ada kekeliruan itu di awal hidupnya, ada kadang di pertengahan hidupnya, ada di akhir hidupnya dia melakukan sebuah kesalahan di hadapan Tuhan. Ini adalah refleksi dari diri kita juga. Dan kita yang sudah memiliki firman Allah ini sebenarnya akan bisa lebih mewaspadai karena kita memiliki banyak contoh di Alkitab. Kenapa kesalahan itu bisa terjadi atau kesalahan-kesalahan seperti apa yang mungkin kita lakukan bahkan di akhir hidup kita. Namun Alkitab di akhir tetap menyatakan bahwa kesalahan kecil ini tidak menghapuskan semua kesalahan yang dilakukan Yosia. Karena biasa penilaian Allah tentang seorang raja itu kita lihat di akhir hidupnya, pernyataan Allah tentang akhir hidupnya. Di dalam ayat 26 tadi dibilang, selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatan-perbuatannya yang saleh, yang sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat Tuhan. Memang kesalahan kita itu saudara, ada yang berdampak ke diri kita aja, ada yang berdampak ya menajiskan orang lain atau umat Allah. Tapi yang dilakukan Yosia ini kesalahan hanya tertimpa pada dirinya. Nah saudara ya yang kekasih, namun ini pun diungkap oleh Alkitab. Jadi kita harus belajar karena Alkitab sangat jujur menunjukkan kesalahan tiap raja. Bahkan Raja Daud, raja yang paling sukses di Israel, yang membawa Israel berkemenangan pun ada kesalahan. Itu Alkitab tunjukkan. Jadi luar biasa kitab suci kita ini. Tidak ada bermaksud, tidak ada penutupan data supaya kitab suci ini ya. Tapi justru dia sebagai kitab suci menunjukkan bahwa memang ya dosa-dosa itu diungkap. Nah begitu juga kesalahan-kesalahan diungkap. Nah ini kesalahan yang dilakukan Yosia di akhir hidupnya dan menjadi pelajaran bagi kita. Saya membagikan bagi kita saudara 3 hal dari kesalahan Yosia ini. Yang pertama, dia menyatakan perang terhadap orang yang menyatakan damai. Ini salah ini saudara ya. Yosia ini ngapain? Biasanya kalau dia diserang musuh baru dia lawan. Atau kalau Tuhan memberi perintah habisi bangsa itu sebab mereka melakukan kekejian bagi Tuhan, tumpas mereka, baru ditumpas. Tapi ini kesalahan Yosia, dia menyatakan perang terhadap orang yang menyatakan damai. Saya memang berpikir tapi tidak ditulis. Apa karena dia menjadi sombong setelah berprestasi, atau paling tidak merasa saya kuat, atau dia karena memang Mesir kan termasuk musuh yang menghalangi orang Israel beribadah kepada Allah. Apa dia ingat permusuhan yang lama? Saya tidak tahu karena tidak dituliskan di sini. Tapi bisa jadi ini Mesir ini paling setelah ini kamu mau menyerang. Jadi mungkin melihat mereka secara historis memang musuhnya orang Israel. Apa dari situ? Tapi yang jelas kesalahannya, dia menyatakan perang kepada orang yang menyatakan damai kepadanya. Dan menyatakan damai, Neko Raja Mesir ini menyatakan damai murni dari hatinya, memang tidak ada tipu daya. Tapi yang saya lihat memang di sini intinya adalah jadi Yosia ini jadi seperti kehilangan kepekaannya, kehilangan kepekaan di akhir hidupnya. Kenapa dia nggak mengerti bahwa ini bukan musuh? Sehingga dia menyatakan perang kepada orang yang menyatakan damai. Kan Neko Raja Mesir sudah bilang, aku ini berperang melawan Karkemis, bukan melawan engkau. Karkemis itu Raja Asyur, tapi di tepi sungai Efrat. Bukan berarti karena orang berperang dekat kita, kita ambil alih. Jangan ambil alih peperangan yang bukan menjadi bagian kita. Itu yang saya pelajari di sini. Nah si Yosia ini mengambil alih peperangan yang bukan miliknya. Dia menyatakan perang kepada orang yang menyatakan damai. Kalau kita tidak ditugaskan berperang, gak usah menyibukkan diri dengan sesuatu yang Tuhan tidak perintahkan. Atau mungkin kadang saya pikir, jangan sok pahlawan. Kita Tuhan gak perintahkan take over this world, ambil alih itu. Tuhan gak suruh ambil alih. Sudah kita nikmati apa yang menjadi tugas kita dari Tuhan.
Kalau kita ditugaskan Tuhan, ayo maju, jangan lalai. Tapi kalau kita tidak ditugaskan, ya jangan kita sok pahlawan di situ. Rupanya begitu. Nah, makanya di Mazmur begini, lakukanlah semua kewajibanmu dengan wajar. Ini bukan perang kita, lalu kita ambil alih jadi perang kita, itu kurang wajar. Sepertinya kita bisa pahlawan terhadap orang yang Tuhan tidak perintahkan kita jadi pahlawan. Jadi semua ada batasnya. Kalau kaitan dengan berkarunia sih berkarunia, tapi kan karunia kita ya bukan jadi sembarang kita aplikasikan kemana-mana ke orang yang Tuhan perintahkan, Tuhan tidak perintahkan pun. Semua ada batasnya. Nah, ini kesalahan Yosia saya lihat. Kalau saya bagi 3 poin, ini satu kesalahan di akhir hidupnya. Tapi kita melihat poin-poin di situ. Yang pertama itu, ini jadi pelajaran bagi kita. Jangan menyatakan perang kepada orang yang menyatakan damai, dan jangan menyatakan perang yang Tuhan tidak perintahkan kita lakukan itu. Kayak kengangguran kita ini, kayak kelebihan energi kalau kulihat di sini. Orang nggak minta perang kok, Tuhan juga nggak suruh. Ngapain kita tampil berperang gitu? Seperti kelebihan energi. Apalagi kan sebuah kesalahan loh. Orang Israel sering menang melakukan perang itu kepada orang yang Tuhan perintahkan tumpas, yang memang orang punya niat jahat. Tapi ini Neko ini Raja Mesir kali ini tidak. Dia lo bilang, aku diperintahkan Tuhan melawan sana, bukan engkau. Kita tidak ada urusan permusuhan. Di ayat 21 dia bilang, lalu mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan. Neko itu, apa urusanmu dengan aku Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tapi melawan raja yang Tuhan suruh aku lawan. Di sini ironis ya, kok jadi, saya juga lihat sini, kok jadi Raja Mesir yang lebih peka. Saya nggak datang melawan engkau. Ya, jadi sudah benar-benar ditunjukkan niat baiknya. Aku ini damai kepadamu. Aku Tuhan tidak perintahkan melawan engkau. Tapi kita lihat Yosia tetap menyatakan perang kepada orang yang menyatakan damai. Yang nggak usah kita baca ke akhir, masa menang orang seperti ini? Nggak menang. Tuhan, orang Israel hanya boleh berperang kepada orang-orang yang fasik yang menyerangnya. Tuhan bilang maju, ya baru maju. Ini nggak disuruh maju. Kadang kita juga dalam hidup itu, ya mungkin dengan karunia kita, mungkin dengan apa yang kita bisa lakukan, hati-hati loh. Jangan kayak kelebihan energi. Tuhan nggak tugaskan, bahkan ada pesan, jangan. Ini bukan bagianmu. Jangan kita terus ngotot. Karena kita bisa menjadi malu di situ. Karena Tuhan nggak perintahkan. Kan kita hanya berkewajiban melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau lagi tidak ada perintah Tuhan, ya enjoy aja, nikmati aja tanpa berperang kali. Kan begitu. Itu yang pertama yang saya lihat kesalahan di akhir hidup Yosia. Yang kedua, ini kesalahannya menjadi agak berat. Dia tidak mengindahkan pesan Allah yang disampaikan Neko. Ini ketidakpekaannya makin kelihatan di sini. Tidak mengindahkan pesan Allah. Karena di lain situasi, raja-raja Israel bisa mengerti bahwa Allah juga bisa memakai siapa aja menyampaikan isi hatinya. Makanya saya lihat memang di akhir hidup, setelah kita banyak berkarya, berprestasi, kadang kita bisa ini loh, kehilangan kepekaan. Kan tadi setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, atau setelah kita banyak berkarya, kita mulai merasa kuat lalu, ya atau menyombongkan diri. Kalau kita sombong, kepekaan rohani kita kadang ya jadi nggak jalan. Aku bisa kan begitu. Jadi ini menjadi sebuah pelanggaran. Kalau pertama tadi dia ingin perang karena mungkin mau menjaga rakyatnya, atau karena dia sudah dikuasai kecurigaan.
Tapi setelah Neko bilang ini pesan Allah, jangan menentang Allah, Yosia tidak mengindahkannya. Maka yang kedua itu loh, itu menjadi dosa. Yosia tidak mengindahkan pesan dari Allah. Kita lihat di ayat yang 21 tadi ya, kan masih belum saya teruskan. Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Lalu Neko bilang, hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan juga dimusnahkannya. Ya, itu Allah memang disebut dengan Allah dalam pemahaman Yosia, Allahnya orang Israel. Karena memang kalau kita lihat sampai di kitab Nabi-Nabi nanti, semua bangsa ini bisa jadi alat Tuhan, siapapun bisa Tuhan pakai jadi alatnya untuk melaksanakan kehendaknya, karena Allah berdaulat. Semestinya Yosia peka, Allahmu yang menyuruh aku bertindak cepat, tapi bukan engkau yang kulawan. Tolong hentikan niatmu ini. Ini pesan dari Allah. Jangan kau menentang Allah, nanti kau dimusnahkannya. Tapi di ayat 22 dibilang kalimat yang ketiga, ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Saudara, memang repot kalau kita tidak mengindahkan pesan Allah. Kalau salah satu yang saya pikir, memang setelah kita berhasil melakukan banyak hal, jangan jadi kita pikir semua hal kita bisa berhasil. Sudah lakukan yang menjadi bagianmu. Coba dengar pesan Allah. Dengarkan pesan Allah. Tidak mengindahkan pesan Allah, itu mendatangkan loh akibat. Makanya Yesaya kan di kitab Amsal bilang, orang yang meremehkan firman akan tanggung akibat. Meremehkan itu apa? Menganggap kecil. Nggak mungkin aku musnah karena terus berperang. Tapi kan Neko udah bilang ini pesan Allah, jangan kau dimusnahkannya. Nah saudara kekasih, kita terbatas. Misalnya kalau untuk konteks sekarang, kita terbatas untuk memastikan ini pesan Allah enggak, atau perasaannya orang yang menyampaikan ke saya. Tapi bagi saya, kalau dalam posisi seperti Yosia, kita juga tidak dapat pesan spesial untuk berperang. Lalu ada pesan dari orang lain, jangan. Mestinya kita dengar itu, karena kita tidak punya sendiri. Ya toh? Tidak mungkin nabi-nabi Allah tidak angkat berbicara ke Yosia kalau memang harus ada perang. Nah ini yang kita lihat, ketidakpekaan di akhir hidup, menangkap pesan Allah, tidak mengindahkan pesan Allah. Ini adalah kesalahan yang kedua yang dilakukan oleh Yosia. Dan yang terakhir, yang ketiga, ya, dia confidence menggunakan metode yang salah, yaitu dia menyamar. Ya, kalau di sini memang kulihat bukan cuma ketidakpekaan, ada tanda petik keangkuhan. Ada, dengan menyamar aja aku bisa menang. Awas, saya maju. Begitu. Hati-hati lo, terlalu confidence. Percaya diri penting, tapi percaya diri di bagian yang Tuhan tidak suruh itu salah. Apalagi menggunakan metode yang salah. Ada dua raja yang menggunakan metode menyamar, Yosia dan Ahab. Dua-dua nggak selamat. Tuhan nggak pernah suruh menyamar. Karena di Alkitab konon kita lihat menyamar itu kan pekerjaannya setan. Ya. Kalau saya sekarang misalnya menyamar seperti bukan pendeta, lo maksud saya apa? Menyamar itu bukan metode yang Tuhan suruh. Tapi kadang kita confident di metode yang salah. Dan itu kesombongan. Nah, kita lihat di ayat 22. Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Dia yang menyatakan damai tadi, Neko. Menyamar ini saya fokus ke kata menyamar karena dua kali raja menyamar dalam sejarah Israel di kitab Raja-Raja dan Tawar ini, ya, itu nggak selamat. Biasanya, saya harus paralelkan ke Ahab.
Ahab juga waktu menyamar itu kan dia sombong. Dia baru menentang pesan Tuhan yang disampaikan Nabi Mika di 1 Raja-Raja 22 ayat 20. Dia menyamar persis sama seperti Yosia. Orang cuma tarik panah, bukan sengaja tarik aja panah nyasar aja, menghabisi Ahab waktu itu. Kena, cuman panah yang nyasar. Dia begitu confidence dengan metode yang salah. Saudara, begitu juga kita. Kita memang sekarang kan peperangan bukan physical war ya. Kita pun sekarang misalnya nggak ada pakai menyamar kan gitu. Biasanya kita bilang maju hadapi. Paling tidak Tuhan bilang adakan gerakan lingkaran. Nggak ada Tuhan bilang menyamarlah kau, nggak pernah dibilang. Coba lihat. Paling bilang jangan maju dengan strategi itu ya. Adakan gerakan lingkaran. Maju hadapi itu lebih banyak ke musuh. Kayak Daud aja, walaupun ditertawakan tapi tetap Daud tidak menyamar. Asli sebagai gembala dia menghadapi Goliat. Maju, nggak pakai menyamar, menang. Tapi entah kenapa Yosia ini, padahal ada data loh, ketika seorang raja menyamar pura-pura nggak raja Israel, Ahab itu panah nyasar aja mengenai dia. Nah itu juga yang terjadi kepada Yosia. Jangan confidence di metode yang salah, yang Tuhan tidak perintahkan. Nggak pakai bertanya lagi. Mestinya kan kalau kita lihat dari profilnya raja-raja yang diperkenan Tuhan termasuk Daud, mesti bertanya, saya akan maju, bagaimana mau dia bertanya tentang metode. Tuhan dia nggak dengarkan bahwa ini bukan perangnya kok. Jadi ini dia memang mengandalkan dirinya Yosia di akhir ini. Jadi ini setitik noda di dalam historinya Yosia yang begitu bersih. Memang nobody's perfect. Begitu juga setiap kita. Tapi kiranya ini membuat kita jangan menambah kesalahan-kesalahan kita. Kadang-kala kita merasa begitu kuat. Aku menyamar aja pasti menang. Tetapi dikatakan di situ, ya, di ayat 23, maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia, dan raja berseru kepada orang-orangnya, bawa aku dari sini karena aku luka parah. Menurut saya, kayak kasus perangnya Ahab sama besannya Yosafat. Walaupun Yosafat tetap berperang waktu itu karena teposeliro dengan besannya Ahab, tapi kan musuhnya bilang jangan perangi Yosafat. Mereka kenal, gak jadi dipanah. Menurut saya, kalau tadinya Yosia tidak menyamar, walaupun dia ngotot ikut perang, ya, sepertinya membantu Karkemis Raja Asyur melawan Mesir, pasti perwira-perwira Mesir tidak akan memeranginya. Stop, itu Yosia jangan. Tuhan tidak perintahkan, tapi karena dia menyamar, habislah dia dengan keyakinannya terhadap metode yang salah itu. Kadang-kala kita begitu confidence dengan metode yang salah yang Tuhan tidak perintahkan, dan kita menanggung akibat. Inilah pelajaran yang kita dapat dari Yosia di akhir hidupnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, mari kita menggunakan sebagai pelajaran. Pertama, jangan menyatakan perang dengan orang yang menyatakan damai kepadamu. Kedua, jangan mengabaikan pesan. Ini kan special message dari Tuhan. Jangan abaikan pesan khusus. Walaupun pembuktiannya nanti kayak apa, walaupun kita nggak terlalu mengerti akuratnya pesan itu, lebih baik nurut. Kecuali kita ada pesan yang orisinil, yang menurut kita lebih orisinil. Ini nggak ada pesan dari mana-mana. Satu-satunya pesan yang kita dapat cuman ini. Coba perhatikan. Jangan diabaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan confidence dengan metode yang salah, ya, yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Karena itu keangkuhan sebenarnya. Itu mengandalkan diri kita, dan akhirnya dia terluka parah dan dia mati oleh perang itu. Tapi dia tetap dikuburkan secara terhormat. Karena itu hanya sebagai setitik noda di seluruh histori yang bersih dari Yosia. Tapi tadinya seandainya dia mendengar, seluruh historinya itu begitu indah dari awal sampai akhir. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Jangan urusi persoalan yang bukan persoalan kita kalau kita sekarang. Gak usah sok pahlawan dengan masalah yang Tuhan tidak suruh kita urusi. Walaupun kita berkarunia, bukan berarti kita bisa terobos semua permasalahan orang lain.
berkarunia tapi pembatasan aplikasinya, penerapannya tetap tunggu dari Tuhan. Misalnya kalau Anda punya karunia mengusir setan, bukan semua setan di seluruh dunia ini kau usiri. Hanya dari orang-orang yang Tuhan perintahkan. Hati-hati di situ, jadi merasa seperti memiliki kelebihan energi dalam dirimu. Tuhan saja kalau melakukan pelayanan Yesus, dia harus berdoa lagi. Jadi bukan semua hal dipertontonkan. Kiranya kita terus memiliki kerendahan hati, belajar dari kesalahan Yosia. Puji Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Kami menolak perasaan kuat di dalam diri kami. Ketika kami merasa mampu, merasa kuat, dan tidak bertanya-tanya kepada Tuhan, itu sering menjadi jerat bagi kami. Tapi pagi hari kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Namun kami percaya pengampunan-Mu luar biasa. Kalau saya lihat ayat terakhir, Tuhan mengampuni Yosia, tetap kesalehannya diangkat Tuhan. Tapi bagi kita ini menjadi sebuah pelajaran, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Hanya perintah Allah saja yang kita kerjakan. Haleluya, haleluya ya Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Ampuni kami Tuhan, kadangkala kami begitu angkuh, atau kadangkala kami kehilangan kepekaan kami. Ampuni kami, dan kami mau kembali kepada firman-Mu. Betapa besar kasih. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan, tiada kau perhitungkan pelanggaranmu. Betapa besar, kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau glory, 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 glory. sejauh timur, ampuni kami Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi, Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut,
besar. Betapa besar. Yes, kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Pandang hina. Kadangkala kami lancang Tuhan, melakukan yang Tuhan tidak suruh kami lakukan. Kadangkala kami so over dengan karunia kami, dengan apa yang dapat kami lakukan. Ampuni kami ya Yesus. Pengampunan yang kau beri, pengampunan, pengampunan yang kau beri, pengampunan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur selalu buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, yang selalu Tuhan layakkan kami untuk bisa memuji, menyembah-Mu Bapa yang baik. Biarlah hidup kami Tuhan, kami serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah lewat kehidupan kami Tuhan, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini juga Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan selalu mengajarkan kami bahwa kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, pribadi-pribadi yang sesuai kehendak-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami belajar dari kehidupan Yosia Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini Bapa yang baik, sekalipun Tuhan melakukan hal yang salah, sekalipun Bapa yang baik ada kesalahan-kesalahan yang terjadi, ada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan kadangkala Tuhan. Biarlah Tuhan kami belajar juga Tuhan, biarlah setiap harinya kami Tuhan belajar untuk kami mau hidup Tuhan berkenan di hadapan-Mu Bapa yang baik. Kami belajar dari kehidupan Yosia bahwa ada kesalahan-kesalahan di akhir hidupnya yang ia lakukan Tuhan. Dia menyatakan perang pada orang yang menyatakan damai. Oh Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami mau hidup sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh Allah. Biarlah kiranya ketika Tuhan tidak menugaskannya bagi kami, kami tidak mau melakukannya Bapa yang baik. Biarlah kiranya Tuhan kami mau hidup sesuai apa yang Tuhan perintahkan bagi kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami tidak mau berani mengambil suatu keputusan tanpa Engkau Bapa yang baik. Biarlah Tuhan kiranya kami belajar dari kehidupan Yosia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan, biarlah Tuhan bagaimana kehidupan Yosia Tuhan tidak mengindahkan pesan Allah yang melalui Neko Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami mau belajar Tuhan untuk selalu mengindahkan pesan-Mu Bapa yang baik lewat orang-orang yang Tuhan kirim ke bagi kami Bapa yang baik, lewat orang-orang yang menyampaikan firman-Mu kepada kami Bapa yang baik. Biarlah Tuhan kami mau mengindahkan setiap pesan yang daripada Engkau Bapa yang baik. Biarlah semuanya kami mau lakukan dalam kehidupan kami, supaya dalam kehidupan kami tidak mengalami satu kecelakaan apapun, tidak mengalami sesuatu yang tidak diinginkan Bapa yang baik. Biarlah Tuhan kami mau hidup di dalam Engkau Tuhan, kami mau melakukannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga belajar Bapa, biarlah kiranya oh Tuhan bagaimana Yosia Tuhan menggunakan metode menyamar Tuhan. Biarlah kami mau hidup sesuai apa yang ada Tuhan, tidak mau menyamar Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami belajar Tuhan, biarlah oh Tuhan Yesus lewat kehidupan Yosia Bapa yang baik, kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi ke depannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Roh Kudus selalu menyertai setiap kehidupan kami, mengingatkan kami, memampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu Bapa yang baik. Hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu bagi setiap kami Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini, baik juga yang ada yang mengikuti secara live streaming Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkati Bapa. Untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan, kiranya Tuhan menolong oh Tuhan pergumulan hamba-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan selalu menolong Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Limpahkan sukacita dan sejahtera yang daripada Tuhan menyertai hamba-Mu selalu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu dimanapun berada. Hamba-Mu menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, memberkati jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa untuk datang lebih dekat lagi kepadamu Bapa yang baik. Pakai secara luar biasa Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu menyala-nyala bagi hamba-Mu Bapa yang baik. Pergumulan demi pergumulan yang dihadapi oleh hamba-Mu Tuhan, kiranya Engkau selalu menjadi kekuatan bagi hamba-Mu Bapa yang baik.
kerinduannya Tuhan di dalam pelayanan di tempat ini, dalam keluarganya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan selalu menolong. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah kiranya jemaat-jemaat-Mu kami menyerahkan semuanya mereka ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan nyata bagi setiap mereka Bapak yang baik. Pertolongan-Mu nyata bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat mereka Tuhan, setiap kerinduan mereka Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang melihat Tuhan apa kerinduan mereka Bapa yang baik. Engkau menolong mereka Tuhan. Oh Tuhan, kerinduan mereka untuk memiliki rumah, kerinduan mereka untuk memiliki anak, kerinduan mereka Tuhan untuk memiliki pekerjaan yang baik, semuanya Tuhan sediakan Bapa yang baik. Kau sumber kesediaan bagi mereka Bapa yang baik. Kau jawaban bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit, dari semua Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau jagai kesehatan mereka Bapa yang baik. Terkhusus Tuhan kami berdoa buat Ko Jerry Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kesembuhan yang daripada Tuhan Kau nyatakan bagi Ko Jerry Bapa yang baik. Biarlah Tuhan pertolongan-Mu Tuhan Kau nyatakan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Ko Jerry mengalami satu mukjizat yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan lewat mukjizat yang dialami Bapa yang baik, dia Tuhan menjadi pribadi yang selalu takut akan Engkau Tuhan, menjadi pribadi yang selalu Tuhan mengandalkan Kau Tuhan dalam kehidupannya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, kami selalu menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa yang baik. Biarlah kiranya Tuhan kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan, sebab Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat yang lain ketika mereka mengalami sakit penyakit. Oh Tuhan, bilur-bilur-Mu Tuhan, kuasa-Mu sembuhkan mereka Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan jemaat-jemaat Tuhan selalu dalam perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pelayanan di tempat ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, biarlah lewat pelayanan di tempat ini Tuhan, jemaat-jemaat-Mu semakin hari semakin dekat kepada-Mu Bapa yang baik. Bahkan banyak orang Tuhan diberkati lewat pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami yang selalu Tuhan menyerahkan berdoa buat pelayanan di tempat ini, setiap alat musik, sound system yang ada, bahkan peralatan-peralatan live streaming yang kami pakai untuk ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan semuanya Tuhan, fasilitas yang Tuhan percayakan bagi kami di tempat ini, kami pakai semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan lewat pelayanan di tempat ini Tuhan banyak orang diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jam-jam ibadah yang ada. Biarlah kiranya semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah lewat ibadah-ibadah yang ada Tuhan, semuanya Tuhan. Oh Tuhan, kami selalu mendekatkan diri di hadapan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami oh Tuhan, setiap pergumulan yang ada di tempat ini semuanya kami serahkan Bapa yang baik. Kami berdoa juga Tuhan buat negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Indonesia, biarlah kiranya selalu dalam perlindungan Allah. Setiap daerah yang ada Tuhan, desa, pelosok, kota, bahkan semuanya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan semuanya dalam perlindungan Allah. Bapa yang baik, setiap daerah yang ada dari Sabang sampai Merauke Tuhan, semuanya isi penduduk yang ada di Indonesia ini Tuhan, dalam penyertaan-Mu Bapa yang baik, khususnya bagi pemimpin-pemimpin kami, dari Presiden sampai RT RW Bapa yang baik Tuhan. Kau yang mempercayakan mereka Tuhan untuk memimpin bangsa kami Bapa yang baik. Biarlah kiranya Kau juga sumber hikmat bagi mereka Tuhan untuk mengambil satu keputusan yang baik bagi bangsa Indonesia ini Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, oh Tuhan, mereka mengerjakan tugas mereka dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya kami rindu Tuhan, Indonesia semakin menjadi lebih baik lagi Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Buat hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk melayani setiap umat-umat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan mereka Tuhan Kau pakai lebih lagi Tuhan secara luar biasa Bapa yang baik. Sertai mereka Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Roh-Mu Tuhan menyertai setiap hamba-hamba-Mu Bapa yang baik. Biarlah kiranya lewat hamba-Mu Tuhan, biarlah kiranya semua di orang-orang yang di sekitar mereka Tuhan terberkati lewat firman mereka Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan aktivitas kami satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pertolongan Allah yang kami selalu harapkan dalam setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami mau hidup sesuai kehendak-Mu Bapa. Biarlah kiranya Tuhan kami semakin hari Tuhan semakin mendekatkan diri di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, tubuh jiwa roh kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kami masuki hari yang baru. Kami memberkati setiap jemaat-Mu.
mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, setiap rumah tangga umat Allah, berjalan dalam anugerah-Mu, gada dan tongkat-Mu menyertai mereka. Kami memberkati orang tua kami, kakak adik kami, seluruh kaum keluarga kami, dalam perlindungan Allah, anugerah Tuhan tercurah bagi mereka. Makasih Tuhan. Kami memberkati setiap peserta doa pagi secara live streaming, yang mereka duduk teratur, diam dengan tertib di rumah mereka masing-masing, mendengarkan firman Allah, mendengarkan isi hati-Mu. Turunlah berkat Allah bagi setiap mereka. Haleluya. Pergumulan-pergumulan mereka dijawab oleh Tuhan, karena kami terlalu percaya hanya kepada-Mu. Dengan diam duduk di kaki-Mu, kami akan beroleh pembelaan dari Tuhan. Dengan diam duduk di kaki-Mu, kami akan melihat mujizat Allah. Hal-hal yang tak dapat kami kerjakan akan Tuhan kerjakan bagi kami selagi kami menyembah-Mu. Mujizat Allah nyata bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat Allah pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.